Baik, nah sekarang tugas yang kelima ya, itu adalah mengumpulkan draft final presentasi dalam bentuk PowerPoint yang formatnya nanti sudah ada di ITB ya. Jadi nanti akan dikasih link, kita download dari situ. Lalu kemudian 3 portofolio yang sudah final gitu. Jadi yang portofolio draft yang kita punyai sebelumnya itu nanti dikonsultasikan dengan pembimbing, lalu jika ada revisi diubah, di adjust ya, diperbaiki. Lalu kemudian kalau sudah final, pembimbing sudah oke, lalu itu menjadi portofolio final yang akan kita submitkan, kita kirim ke PSPP ITB ya, gitu. Lalu Anda bisa juga melihat bahwa perbedaannya antara draft dengan portofolio ya, draft portofolio dengan yang final ini itu ya kurang lebih sama aja ya, isinya sama aja. Lalu ya mungkin kadang-kadang kita ada typo, salah mengetik, nah itu diperbaikin, ada bahasa yang kurang pas, itu diperbaiki oleh pembimbing, atau mungkin materinya yang kurang mendalam supaya lebih diperkaya dan diperdalam lagi, itu tergantung masukan masing-masing pembimbing gitu ya. Tapi yang membedakan, yang paling membedakan antara draft dengan portofolio final itu adalah ini, lembar pengesahan. Jadi sudah ada tanda tangannya. Artinya pembimbing kita sudah mengetahui perubahan-perubahan yang kita lakukan, sudah final, dan itu disetujui untuk disubmit ke PPI TB ya, gitu, pada minggu ke-14 ya. Ini kurang lebih tanggal 21 April kemarin saya harus submit ini ya. Saya harus submit 3 portofolio dalam bentuk file Word atau PDF, lalu satu lagi adalah final presentasi yaitu dalam bentuk PowerPoint. Nah, presentasi itu kita bisa ambil di sini nih. Nah, di link ini Didik NR ITB CID ya, itu ada format slide presentasi. Nah, ini kalau Anda download itu hasilnya akan seperti ini. Gitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Ya, Anda tinggal tuliskan nama Anda, diganti di sini NIM-nya dan dosen pembimbing. Setelah itu daftar isinya berisi biografi, lalu yang kedua PI 5001, ketiga PI 5002, keempat PI 5003, dan terakhir kesimpulan. Jadi sangat straightforward ya. Ikutin aja format ini gitu ya. Nah, ini untuk yang PI 5001 kode etik, ini untuk profesionalisme, dan ini untuk K3L. Itu masing-masing kita harus menyampaikan 4 kasus kan. Lalu kesimpulan, selesai. Nah, ini format dari presentasinya. Nah, yang kalau sudah jadinya itu akan kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, Anda bisa lihat ini nama saya, NIM dan pembimbing saya, lalu daftar isi kurang lebih sama aja. Nah, ketika masuk ke biografi, saya tampilkan mengenai biografi saya ya, kurang lebih seperti ini ya. Saya tampilkan foto saya juga, lalu pengalaman bekerja saya di mana saja gitu ya, klien-klien yang pernah terlibat dalam proyek ya bersama dengan saya gitu ya. Nah, lalu langsung ke PI 5001 kode etik ya. Ada 4 kasus yang saya paparkan. Itu kasus pertama kasus kedua, kasus ketiga, dan kasus keempat. Mungkin ketika Anda masuk ke halaman ini, Anda jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan etik, etika profesi insinyur gitu ya, pengertiannya sebelum masuk ke studi kasus. Lalu PI 5002 profesionalisme keinsinyuran, Anda juga paparkan apa sih yang dimaksud dengan profesionalisme keinsinyuran begitu kan. Nah, PI 5002 setelah Anda menjelaskan mengenai pengertiannya, lalu masuk ke studi kasus masing-masing ya, studi kasus 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu PI 5003 Anda jelaskan apa sih sebenarnya maksudnya K3L itu, sejarahnya seperti yang saya paparkan di video sebelumnya ya, dalam portofolio ya. Lalu setelah itu Anda sampaikan studi kasus pertama Anda, kedua, ketiga, dan keempat gitu. Jadi sangat straightforward ya gitu. Lalu kesimpulan ini selesai. Nah, ini isi daripada presentasi itu. Nah, inilah yang harus Anda submit ya, Anda kirimkan ke PSPP ITB beserta 3 portofolio yang sudah final, yang ditandatangani oleh pembimbing Anda masing-masing gitu ya. Jadi sangat straightforward.
itulah yang akan dikumpulkan pada ini minggu ke-14 ya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian buat teman-teman juga gitu. Nah, ini saya mau menyampaikan ada satu ya mengenai seminar, karena nanti kan setelah mengumpulkan ini Anda akan melaksanakan seminar ya. Seminar saya buat satu video mengenai seminar sebelumnya, di video-video sebelumnya Anda bisa lihat ya. Nah, di video seminar ini ya, presentasi seminar ini ada apa semacam ya inilah panduannya ya. Panduannya itu silakan kontak pembimbing atau koordinator ya. Jadi masing-masing jurusan di ITB itu, kayak saya teknik geologi, ada koordinatornya itu ya di tempat saya untuk mengatur jadwal seminar. Jadi ini kita sampaikan ke pembimbing dan juga koordinator, nanti mereka akan mencarikan waktu yang cocok. Lalu jadwal seminar itu antara rentang waktu ini 21 Mei sampai 21 April sampai 10 Mei ya. Dan penguji itu minimal 2 orang. Jadi ada 2 penguji nanti di dalam sidang seminar itu, 1 pembimbing dan 1 lagi adalah koordinator dari jurusan. Jadi kurang lebih ada 4 orang. Itu minimal ya. Bisa lebih gitu, tapi ini minimal 2 orang aja untuk penguji ya. Lalu presentasikan hal-hal yang menarik terkait pengalaman keinsinyuran Anda yang durasinya selama 1 jam. Nah, panduannya biografi Anda jelaskan 5 menit. Kemudian kode etik dan etika profesi ya, PI 501 itu 10 menit. PI 5002 profesionalisme keinsinyuran 10 menit. Dan kemudian PI 5003 atau K3L ya, tentang keselamatan kerja, kesehatan dan lingkungan itu 10 menit. Jadi 35 menit. Ya, 35 menit. Itu yang harus Anda jelaskan, Anda pegang gitu. Jadi Anda harus berlatih presentasi jangan sampai melebihi waktu ini begitu. Nah, di kasus saya, khususnya kasus saya, pembimbing saya mengatakan kepada saya sebelum presentasi ya, beberapa hari sebelum presentasi, itu presentasinya minimal 20 menit. Jadi saya punya kurang lebih ini 22 slide ya. Saya harus sampaikan dalam 20 menit dan saya agak lebih sedikit dari 20 menit ya. Tapi kurang lebih seperti itu, 20 menit. Jadi Anda harus adjust juga nih pemaparan Anda dalam presentasi supaya jangan terlalu panjang, sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi ikutin panduan di jurusan masing-masing gitu. Mungkin jurusan lain 35 menit, tapi khusus untuk saya pada waktu itu geologi itu 20 menit aja. Lalu sisanya itu tanya jawab yang lebih lama sebenarnya gitu. Ya, diskusi lah sebenarnya gitu daripada presentasi gitu, dan itu yang harus kita persiapkan. Ya. Baik, saya kira itu ya draft final presentasi itu PowerPoint tadi, lalu 3 portofolio itu 3 file Word atau PDF ya yang Anda akan harus kirimkan pada minggu ke-14. Setelah itu Anda akan mengatur waktu dengan pembimbing atau koordinator untuk sidang gitu di minggu ke-16 ya. Minggu ke-16 yang merupakan bagian akhir dari kegiatan program profesi insinyur di ITB ini ataupun di kampus-kampus yang lain gitu. Jadi setelah Anda mengumpulkan dan melaksanakan kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6 aktivitas ini, pengumpulan tugas dan presentasi seminar ya secara garis besar ya Anda sudah menyelesaikan proses pendidikannya dan tinggal menunggu hasilnya kelulusan. Dan kalau Anda sudah memenuhi semua ini, saya pikir tidak ada alasan Anda nggak lulus gitu ya. Biasanya yang bermasalah itu mungkin yang telat mengumpulkan tugas masing-masing. Misalnya draft final portfolio itu seharusnya minggu ke-11 dia belum kumpulkan sampai jadwal seminar, misalnya begitu ya. Nah, itu ada konsekuensi tertentu gitu. Tapi kalau bisa, karena panduannya sudah jelas ya dari minggu 1 sampai ke-16, bahkan di video-video saya sebelumnya ada baiknya kita stick sama jadwal tersebut gitu, sehingga demikian kita bisa lulus gitu, tidak harus memperpanjang ke semester berikutnya. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tugas-tugas dan
ya proses belajar di program profesi insinyur di ITB. Semoga ini menjadi gambaran membuat persiapan Anda ketika mengikuti program profesi insinyur ini menjadi lebih matang, semakin yakin gitu. Dan jangan khawatir, nggak ada yang susah, semuanya gampang, pasti semuanya bisa lulus. Oke, sukses selalu ya, sukses selalu buat kita semuanya. See you, bye.